Pertama kita bahas, kenapa satu minggu atau satu pekan terdiri dari 7 hari? Apakah satu pekan selalu 7 hari? Jawabannya adalah tidak. Di dalam budaya Jawa, kita mengenal sistem 5 hari dalam sepekan. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Kalau kita melihat nama-nama yang digunakan dalam sistem 7 hari di Indonesia, jelas terlihat bahwa sistem 7 hari di Indonesia berasal dari Arab dan Portugis. Bukti sejarah menunjukkan sistem 7 hari sepekan diadopsi di China pada abad ke-4 dan diadopsi di India pada abad ke-6. Romawi pada awalnya menggunakan sistem 8 hari dalam sepekan. Mereka mulai mengenal 7 hari dalam sepekan sejak penggunaan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi dan diresmikan oleh Konstantin pada tahun 321 Masehi. Kalau kita berbicara Konstantin, kita bisa mengambil kesimpulan dengan cepat bahwa Konstantin dipengaruhi oleh Kristen yang sudah menggunakan sistem 7 hari sepekan jauh sebelum Konstantin lahir. Tetapi, Julius Caesar jelas tidak mungkin dipengaruhi oleh Kristen. Dari mana Julius Caesar mengenal sistem 7 hari dalam sepekan? Kita yang baca Alkitab mungkin akan berpikir bahwa Romawi menggunakan sistem 7 hari sepekan karena pengaruh Yahudi. Namun, jika kita melihat sistem penamaan yang digunakan oleh Romawi, lebih masuk akal jika Romawi dipengaruhi oleh Yunani, Yunani dipengaruhi oleh Persia, Persia dipengaruhi oleh Babilonia, dan Babilonia dipengaruhi oleh Sumeria. Karena Yahudi menggunakan angka untuk hari pertama sampai hari ke-6, sedangkan Romawi menggunakan nama-nama dewa untuk nama-nama hari. Penggunaan nama-nama dewa untuk nama-nama hari juga dilakukan oleh Babilonia. Selain itu, Babilonia juga merayakan hari ke-7 sebagai hari libur yang tidak cocok untuk beraktivitas. Bukti sejarah tertua menunjukkan bahwa sistem 7 hari dalam sepekan dimulai sejak seorang raja Sumeria yang bernama Gudea dari dinasti Gutian sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Sekitar tahun 2100 sebelum Masehi ini, Musa belum lahir. Bahkan, Abraham baru keluar dari Ur Kasdim. Nah, kalau kita yang Kristen ditanya, kenapa sih satu pekan ada 7 hari? Jawaban yang terlintas di dalam pikiran kita, tentunya karena Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Namun, sumber di luar Alkitab mempunyai jawaban lain kenapa satu pekan ada 7 hari. Kita semua tahu bahwa 1 tahun adalah siklus bumi mengelilingi matahari. 1 bulan adalah siklus bulan mengelilingi bumi. Dan 1 hari adalah siklus rotasi bumi. Jadi, penentuan waktu ini berdasarkan pengamatan pada fenomena alam di langit. Perlu kita ingat bahwa astrologi pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Definisi planet dan bintang pada zaman dahulu tidak sama dengan sekarang. Zaman sekarang kita berkata bahwa matahari adalah sebuah bintang. Benda-benda besar yang mengelilingi bintang disebut planet. Dan benda-benda yang mengelilingi planet disebut bulan. Tetapi, orang-orang zaman dahulu tidak berkata seperti itu. Orang-orang zaman dahulu menyebut semua benda yang bling-bling di langit sebagai bintang. Selain itu, ada 7 objek di langit yang terlihat dengan mata dan tidak mengikuti siklus bintang. Karena tidak mengikuti siklus bintang, mereka menyebutnya dengan sebutan planet. 7 objek itu adalah matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Saat ini kita tidak menyebut matahari dan bulan sebagai planet, tetapi orang-orang zaman dahulu menyebut matahari dan bulan sebagai planet. Nah, ke-7 objek yang disebut planet inilah yang digunakan sebagai nama 7 hari dalam sepekan oleh orang-orang zaman dahulu. Selain itu, 4 kali 7 hari adalah 28 hari. 28 hari mendekati siklus bulan mengelilingi bumi, dan mendekati rata-rata siklus menstruasi wanita. Nah, kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabtu, melainkan beribadah pada hari Minggu? Pertanyaan ini timbul karena di dalam 10 perintah, ada perintah untuk menguduskan hari Sabat. Sedangkan, hari Sabat adalah hari ke-7 atau hari Sabtu, bukan hari pertama atau hari Minggu. Jawaban yang bisa kita dengar kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabtu adalah karena menguduskan hari Sabtu adalah perintah yang Tuhan berikan khusus hanya bagi keturunan Israel jasmani melalui Musa.
Sebelum Musa, tidak ada perintah untuk menguduskan hari Sabtu. Selain itu, tidak ada perintah untuk menguduskan hari Sabtu bagi orang yang bukan keturunan Israel jasmani. Salah satu bukti yang bisa kita lihat adalah dari tetangga kita yang beragama Islam. Mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan Abraham melalui Ismail. Mereka melaksanakan tradisi sunat karena mereka mengaku adalah keturunan Abraham. Tetapi, apakah mereka menguduskan hari Sabtu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa umat Muslim tidak menguduskan hari Sabtu? Jawabannya persis seperti jawaban umat Kristen. Karena perintah untuk menguduskan hari Sabtu hanya diberikan kepada keturunan Israel jasmani. Tidak ada perintah untuk menguduskan hari Sabtu kepada keturunan Abraham melalui Ismail. Satu hal yang menarik bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah 2 ayat 69. Allah yang dipercaya telah menurunkan Al-Quran berkata kepada mereka, maksudnya orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabat, jadilah kamu kera yang hina. Tetapi kenyataannya tidak ada satupun orang Yahudi yang melanggar hari Sabat menjadi kera. Jadi, umat Muslim percaya bahwa Allah bisa kun fayakun. Jadilah maka jadi. Padahal kenyataannya, jadilah kamu kera yang hina, tetapi tidak jadi kera yang hina. Nah, kalau kita bertanya kepada umat Muslim, kenapa kamu libur pada hari Minggu? Apakah ada perintah kepada umat Muslim untuk libur pada hari Minggu? Setahu saya, tidak ada perintah kepada umat Muslim untuk libur pada hari Minggu. Umat Muslim mendapatkan perintah untuk menguduskan hari Jumat melalui Muhammad. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah 62 ayat 9. Jadi, satu-satunya penjelasan kenapa umat Muslim libur pada hari Minggu adalah karena mereka ikut-ikutan orang Kristen. Nah, kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Yang pertama adalah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya pada hari pertama minggu. Yang kedua adalah karena sejak awal, para rasul mengadakan pertemuan dengan pengikut Yesus non-Yahudi pada hari Minggu. Hal ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dan 1 Korintus 16 ayat 2. Para rasul dan pengikut Yesus yang adalah orang Yahudi mengikuti ibadah Yahudi pada hari Sabtu. Hal ini bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Tetapi, bagaimana dengan pengikut Yesus yang non-Yahudi? Apakah mereka berbondong-bondong menyerbu masuk ke rumah ibadah Yahudi pada hari Sabtu? Tidak. Para rasul mengadakan pertemuan dengan pengikut Yesus yang bukan Yahudi pada hari Minggu. Jadi, orang Kristen non-Yahudi sudah mengadakan pertemuan pada hari Minggu untuk memecahkan roti sebagai peringatan atas kebangkitan Yesus semenjak para rasul masih hidup. Dan para rasul tidak pernah memerintahkan orang Kristen non-Yahudi untuk masuk ke rumah ibadah orang Yahudi dan menguduskan hari Sabtu. Lagi pula, kita bekerja 6 hari dari Senin sampai Sabtu dan libur 1 hari pada hari Minggu. Pada dasarnya, kita sudah mengingat dan menguduskan hari Sabat. Hanya saja bukan pada hari Sabtu. Nah, saya mau tutup video ini dengan beberapa ayat. Yang pertama adalah Lukas 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Yang kedua adalah Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat." Yang terakhir Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat.
Yesus menyembuhkan orang dan berbuat baik pada hari Sabat. Sedangkan ahli Taurat membunuh Yesus karena Yesus berbuat baik pada hari Sabat. Kita adalah pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut ahli Taurat.